disampaikan Aba Yunus, kalau image SMA 8 ini sudah baik. Salah satu bentuk kebaikannya ketika ada yang bicara di depan, khusyuk mendengarkan. Ini image yang baik. Kalau ngobrol berarti image-nya nggak baik. Sepakat, Bu? Saya hanya bicara 2 jam saja, nggak lama-lama. Tolong selama 2 jam boleh ngemil, tapi jangan ngobrol, karena disampaikan ini ayat suci. Saya hanya menyampaikan ayat suci. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Ketua IKA Semandela Al-Mukarram Abah Haji Yunus Nafi beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya muliakan para sesepuh, ternyata semuanya sepuh. Ada tamu kehormatan kita hadir, Bapak Purwadi, Bapak Abdul Wahab, seluruh anggota dan keluarga besar IKA Semandela lintas angkatan, mulai angkatan tahun berapa tadi itu ya Pak? Pinten? 68 sampai dengan 2011. Saya tadi melihat dan memantau satu persatu wajahnya. Memang sudah tua ya. Dan tidak terasa Pak Bu, umur kita ini bertambah, umur kita berjalan, tidak terasa semua sudah menginjak usia senja. Saya sudah tanya satu persatu, hampir separuh lebih dari yang hadir ini pensiun. Itulah yang kita jadikan spirit. Kenapa kita harus bertemu, bersilaturahim dan berhalal bihalal. Saya sendiri Pak Bu bukan alumni IKA Semandela, tetapi saya sering terlibat di acara IKA Semandela. Bahkan saya dikira guru di SMA 8. Padahal saya tugasnya hanya berdoa. Mudah-mudahan barokah pertemuan malam ini kita semua diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya. Tambah umur, tambah istiqomah kebaikannya. Dan mudah-mudahan saat nanti kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Jadi saya tanya ke Pak Abdul Wahab, apakah IKA Semandela ini sudah ada yang mendahului menghadap Allah? Beliau menjawab banyak. Dan mereka pun juga alumni, dan kita harus punya perhatian khusus kepada mereka semua. Karena itu sebelum saya ceramah, mari kita mendoakan mereka yang mendahului kita dari seluruh keluarga IKA Semandela. Mudah-mudahan segala dosa kesalahannya diampuni Allah, segala kebaikannya diterima Allah, dilapangkan, diterangkan kuburnya, diangkat derajatnya, diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Tidak saya lupakan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tri, beserta seluruh jajaran Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru Senior. Bapak Ibu, saya ingin membuka quote di dalam acara ini. Tolong dicatat, dihafal, mungkin dijadikan story atau status di WA masing-masing. Insya Allah nanti ada pertanyaan di segmen terakhir dari saya, dan yang bisa menjawab dan jawabannya benar, saya sudah siapkan hadiah HP. HP saya baru Pak, merek Samsung. Kalau benar jawabannya, tapi kalau salah HP sampean tak pek. Quote hari ini adalah halal bihalal tidak sekedar bertemu dan berjabat tangan, tapi halal bihalal ini kerelaan hati untuk memaafkan, menghilangkan rasa benci dan dendam, dan melihat orang lain dengan pandangan kasih sayang. Saya ulang, ini oleh-oleh untuk pulang ke rumah masing-masing Bapak Ibu. Karena tadi sudah ada santapan jasmani, sekarang santapan rohani. Halal bihalal tidak sekedar bertemu dan berjabatan tangan, tapi halal bihalal ini kerelaan hati untuk memaafkan, menghilangkan rasa benci dan dendam, melihat orang lain dengan pandangan kasih sayang. Sampun apal Bu? Anjane wis sepuh ya, wis apal terus lali maneh. Bapak Ibu, sumber konflik hidup, asalkan kita itu punya kerelaan hati memaafkan dan minta maaf, selesai semua problem hidup, selesai semua konflik hidup. Misalkan dalam rumah tangga ada masalah suami istri, kemudian suaminya bilang, "Ma, ini salah papa, papa minta maaf." Selesai Pak. Sebesar apapun masalah problem hidup, salah satunya rela untuk minta maaf, selesai semua. Tapi masalah kecil menjadi besar jika kita tidak mau memaafkan dan tidak mau minta maaf, sehingga memaafkan itu dalam kategori nilai kebaikan itu menempati level dan ranking pertama dan yang paling dicintai Allah. Apalagi suami istri itu punya mental minta maaf, memaafkan Pak. Ada masalah, "Ma, ini salah papa, papa minta maaf." Istrinya bilang, "Bukan Pak, ini salah mama." Cari sing lanang, "Salah papa, salah mama." Akhirnya geger maneh Bu. Tapi geger yang kedua ini positif karena rebutan salah. Kalau ada masalah, ada problem, tapi tidak ada yang mau minta maaf Bapak Ibu, maka sampai kapanpun masalah tidak akan pernah selesai. Apalagi melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Ada konflik rumah tangga, suaminya bilang kepada istrinya, "Ma, iki gara-gara kon niki, kon sing salah." Istrinya ndak mau kalah Pak, ojo ngomong ngono Pak, ini gak krono raimu gak mungkin terjadi masalah ini. Sing wedok dikon, sing lanang dirai-rai. Karena itu Pak Bu, hakikat halal bihalal yang pertama kali adalah kerelaan hati untuk memaafkan. Ada Pak, satu amalan yang paling Allah cintai di antara amalan-amalan yang lain. Siapa mereka? Orang yang tidak pernah salah, tapi dia rela tampil minta maaf terlebih dahulu. Ini luar biasa Pak Bu. Nggak salah Pak dia, tapi demi supaya guyub, demi rukun, supaya semuanya baik, dia rela. Bapak Ibu, mohon izin, semua ini kesalahan saya, jadi saya minta maaf. Gak salah, jaluk sepuro. Allah suka kepada orang itu, Allah cinta kepada orang itu. Anda pahlawan, dan walaupun kita minta maaf nggak salah, derajat kita diangkat sama Allah. Bapak Ibu,
kami mendapatkan klien yang punya penyakit macam-macam, Pak. Terutama penyakit kronis. Berobat ke sana nggak sembuh, terapi ke sana nggak selesai. Ternyata ada satu masalah ganjel di hati, gak iso nyepuro dulure, gak iso nyepuro koncone. Tapi saat dia mengatakan, ya wis Mbak, aku ikhlas, aku tulus, tak sepuro kabeh kesalahane konco-konco, penyakitnya sembuh Bapak Ibu. Ingat, memaafkan juga terapi penyembuhan segala macam penyakit. Jadi sampai nek loro gak waras-waras, sikile cekot, bisa jadi kita masih punya dendam dan kita belum ikhlas untuk memaafkan. Bapak Ibu, memaafkan menyembuhkan segala macam penyakit. Dan saat kita memaafkan kesalahan orang lain, di saat itu pula Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Ada pertaubatan tanpa istighfar, yaitu memaafkan. Memaafkan orang lain, dosa kita pun dimaafkan oleh Allah. Ini yang pertama, Pak. Ada 13 Pak Wahab, tapi sementara saya sampaikan 3 dulu. Tolong yang 10 diundang lagi. Bapak Ibu, tentang menghilangkan benci dan dendam, saya memaklumi. Katanya Abah Wahab tadi, Ustadz, nanti kalau Ustadz ceramah pasti kemeriak kabeh iki wong-wong iki. Ngobrol karepe dhewe. Saya bilang beliau, saya maklumi Pak. Karena yang paling mahal ini pertemuan bukan ceramahnya Pak, ngobrolnya gitu loh. Tapi kan kita kasih jeda. Nanti setelah ceramah jenengan boleh ngobrol sepuasnya di sini. Karena sudah sama Pak Yunus, gedung ini disewa sampai jam 12 malam untuk memfasilitasi sampai ngobrol sampai jam 12. Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang tidak ingin bahagia. Semua kepingin bahagia. Karenanya mereka mencari jalan kebahagiaannya masing-masing. Padahal Allah Tuhan yang Maha Kuasa ini Pak Bu telah memberikan satu saja cara yang komplit agar kita semua bahagia. Apa itu? Bahagiakan orang lain, hidup kita pasti bahagia. Rumus ini rumus tertinggi bahagia. Terserah Anda mau bilang bahagia seperti ini, bahagia seperti ini, tapi yang jelas bahagiakan orang lain, hidup kita bahagia. Kalau kita balik, susahkan orang lain, hidup kita akan susah. Ada alumni IKAS Mandela yang sudah lulus sejak tahun 68. Kalau 68 sudah lulus, berarti usianya berapa Pak? 40 ya. Usianya sudah mendekati 70 Bapak Ibu. 70 itu muda atau tua? Tuwek napa no? Padahal kita semua tahu Bapak Ibu, orang kalau sudah di atas 70, mau tidak mau, suka tidak suka, semua kenikmatan hidupnya sudah mulai diambil sama Allah. Yang pertama, kenikmatan otot pasti menurun Pak. Ya. Dulu umur 30 tahun lari itu kuat. Saat ini umur 70, cobaan melayu, lak delosor sampai. Dulu umur 30 tahun gendong bojone kuat, padahal bojone lemu. Saat ini umur 70, ojo maneng gendong bojone, nggawa sandal jepite tok lho, kate lugar-lugur ae. La. Antara saraf otak dengan saraf ototnya nggak nyambung. Yang kedua apa? Nikmat pandangan mata sudah banyak diambil sama Allah. Wis bureng Bu, ndelok koncone gak ketok. Kon sapa Mbak? Sapa Mbak? Tapi ndelok duit jelas. Karena kulino. Yang paling parah nikmat daya ingat. Jare wong Surabaya pikun. Kacamata wis digawe, digoleki ya. Bapak Ibu,
Yang beranjak sudah sepuh, fisik boleh berkurang, tapi batin harus kuat. Andalan orang tua itu bukan kuat fisiknya, tapi kuat batinnya. Dan kuat batin itu ujungnya adalah bahagia. Batin itu hanya digarap dengan dua kata, sabar dan syukur. Makanya orang sudah sepuh itu Pak, ini sabar pantes, tuwek ngamuan gak pantes. Kalau orang tua itu Bu, syukur pantes, tuwek sambatan naik gak pantes. Ayo kita memantaskan diri kita. Kita ini bukan lulusan SMA angkatan 2024, tapi angkatan 68. Halo. Karena itu kebahagiaan menjadi tujuan. Bapak Ibu, enten alumni IKAS Mandela angkatan 68, 69, 70. Dia belum bisa membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Kalau kesenangan Bapak Ibu itu dimensinya fisik. Nyenengan wau dugi langsung dahar. Asale wetenge luwe mangan wareg. Kenyang itu bahagia apa senang? Kenyang itu Pak Bu, kok meneng kabeh sih iki? Bahagia apa senang? Senang. Karena sifatnya fisik dan biasanya kesenangan itu terbatas. Saman wareg saniki, besok pagi luwe maneh. Itu kesenangan. Tapi kebahagiaan itu Pak Bu, batin dan sifatnya abadi. Maka kita kejar, khusus yang sepuh-sepuh, jangan kesenangan Pak, tapi kebahagiaan. Kunci bahagia pertama, bahagiakan orang lain, hidup kita bahagia. Saya ini Pak Bu, termasuk ikatan suami takut istri Pak. Saya anggota Pak, ketua umumnya Pak Yunus, dewan pembinanya Pak Purwadi. Kita semua laki-laki ini Pak Bu, hakikatnya takut sama istri, tapi saya tambah ikatan suami takut menyakiti istri, ikatan suami takut membohongi istri, ikatan suami takut menzolimi istri. Kenapa? Sekali Anda menyusahkan istri, hidup kita pasti disusahkan Allah. Sekali kita membahagiakan istri, hidup kita dibahagiakan Allah. Ma akraman nisa illa karim, wa ma anahuna illa laim. Tiada seorang suami yang memuliakan istrinya, hidupnya mulia. Yang menghinakan istrinya, hidupnya hina. Saya Pak, selain takut kepada Allah, tapi takut kepada istri. Karena istri saya ini kan saksi saya Pak. Saya tidak berani macam-macam. Kalau saya macam-macam, istri saya marah, nggak enak hati, maka akibatnya di akhirat nanti dia menyaksikan saya ini suami yang nggak baik. Makanya tak sogoi terus Bu, belonjo tak tambah-tambahi terus. Biasanya sehari 50.000, sekarang 51.000. Bapak Ibu, yang kedua, tidak mungkin orang membahagiakan orang lain kalau hatinya nggak punya kasih sayang. Coba lihat Bapak Ibu, silah dan rohmi. Sila itu menyambung, rohmi itu kasih sayang. Walaupun rohmi ini sudah bahasa Indonesia Pak, kalau bahasa Arabnya rohim. Orang yang akan membahagiakan orang lain pasti hatinya punya kasih sayang Bapak Ibu. Dan orang yang punya kasih sayang adalah orang yang hatinya bersih. Hati yang bersih menghasilkan pikiran yang jernih, dan pikiran yang jernih menghasilkan akhlak yang mulia. Yang dibutuhkan negara ini Pak, orang berakhlak, bukan orang pintar saja Pak. Dan akhlak itu akan muncul dari pikiran yang jernih, dan pikiran yang jernih itu efek dari hati yang bersih. Seiring dengan pesan moral Idul Fitri, itu kembali, fitri itu adalah suci dan bersih. Berarti orang yang bahagia itu pasti hatinya suci, pasti hatinya bersih. Bapak Ibu, saya ini juga dosen Pak. Saya dosen
di UIN, dan saya juga diambil dosen di John Robert Power University tentang karakter, tentang sekolah kepribadian. Saya ditunjuk dalam satu mata kuliah yang mungkin orang lain gak mampu melihat, tentang aura. Saya punya keahlian tentang aura. Jadi saya tahu Bapak Ibu itu punya masalah apa, saya tahu. Makanya saya itu dipandang satu-satu. Ini masalahnya apa? Ibu kepala sekolah ini punya masalah apa? Saya tahu, Pak. Ibu-ibu rata-rata ini masalahnya cuma satu, Bu. Apa? Ya cicilan mau ikut masalahnya. Bapak Ibu, orang kalau hatinya bersih, Pak, auranya kelihatan. Saya tahu acara ini baik, acara ini mulia, tetapi tidak semua yang hadir di acara mulia ini hatinya juga baik, Pak. Tapi yang tahu hanya Allah dan hanya orang-orang tertentu saja. Tapi rata-rata insya Allah ini niatnya semuanya, Pak, baik, pengen panjang umur, pengen sehat, pengen lapang rezekinya. Jadi wajah ini pancaran, Pak. Makanya wajah ini menjadi trending topik, dia baik atau tidak. Suatu ketika, Bu, kecantikan itu bukan karena skincare Anda, bukan karena bedak Anda, lipstik Anda, tapi kecantikan itu adalah hati Anda. Orang yang hatinya bersih, tidak ada kesombongan, tidak ada iri dengki, tidak ada pamer, tidak ada ujub, itu pancaran wajahnya menyenangkan, Pak. Durung ngomong itu nyenengno, Bu. Walaupun sudah tua, gak make upan, tapi didelok niku sedep. Kaya ibu-ibu sing teko iki, sedep-sedep aja. Iku nek nang acara, Bu, mbone nang omah karo. Kalau sudah ganti pakaian kebesaran, gawe daster, mbo maneh iku. Coba lihat Bapak Ibu. Wajah kita itu cerminan hati kita, Pak. Ada istilah namanya ekspresi. Bukankah ekspresi ini satu-satunya dimiliki oleh manusia yang tidak diberikan Allah kepada makhluk yang lain? Saya punya anak, hobinya motret-motret pakai handphone. Suatu ketika saya main sama kucing. Saya ciumi kucing, saya gendong, difoto sama anak saya. Terus fotonya dikirim ke saya, Bu. Dikomentari sama anak, "Abah, ini loh fotonya Abah sama kucing." Setelah saya amati, luar biasa. Ternyata gantengan saya daripada kucing. Kenapa, Pak, Bu? Karena saya punya ekspresi, kucing tidak punya. Orang itu, Pak, walaupun tidak ngomong dia bahagia, saya tahu dia bahagia karena wajahnya. Ibu tidak usah menceritakan ibu lagi susah, ketok wajahnya. Orang malu kelihatan wajahnya, orang takut kehilangan wajahnya, orang stres kehilangan wajahnya. Dan satu-satunya yang bisa menerjemahkan hati dengan wajah itu hanya manusia. Binatang tidak bisa, Pak. Makanya kalau ada orang halal bihalal nggak senyum, metutut ae, gak menungso, kucing. Halo kucing-kucing. Bapak Ibu, banyak kesalahpahaman itu karena wajah, Pak. Misalnya ibu-ibu ada undangan seperti ini, samping-sampean gak guyub blas, Bu, metutut. Sebelah le perasaan. Lapo sene metutut akhirnya. Gak enak hati ambek aku ta iki. Aku salah apa sih, Rek? Padahal metutut gak perkara gak enak hati. Napa? Gusine abu. Bu, Pak, orang yang calon penghuni surga itu ndak ada wajah cemberut. Walaupun dia banyak masalah, dia tampakkan sumringah di wajahnya. Karena wajah ini motivasi, wajah ini spirit, Pak. Hati-hati dengan wajah. Ibu-ibu bertamu ke rumah tetangga. Sajane suguhane gak akeh, Bu. Toplese mek loro tok toplese. Siji isi kacang, loro isi kuping gajah. Tapi yang punya rumah sumeh, murah senyum, familiar, nyemanak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinarak mbak. Monggo. Masya Allah. Monggo. Masya Allah. Masih gak disuguhi ngombe, ya tetap ngelak. Tapi hati ini seneng. Coba kita mertamu ke tetangga. Suguhane akeh bu, tapi sing duwe omah ketus. Gak ono meseme blas. Assalamualaikum. Salam. Monggo. Monggo. Si urip ta sampean. Ngono jarine. Masih suguhane akeh, weteng rasane senep. Bapak Ibu, ayo pancarkan ekspresi yang baik, karena inilah surga kita. Inilah surga kita. Suatu ketika ekspresi akan hilang ketika usianya sudah di atas 70. Wong 70 niku Pak Bu, mesem gak mesem padha wae. Hanya nek untune merotoli kabeh. Meseme ya ngono, metutute ya ngono. Makanya dalam Islam itu ada namanya kafaah, kufu. Kalau cari istri, cari suami, kalau bisa usianya jangan terlalu jauh. Saya konsultan rumah tangga Pak, jangan lebih dari 30 tahun. Biasanya kalau usia pernikahan suami istri lebih dari 30 tahun itu ada problem Pak, banyak kesenjangan. Saya punya jamaah sing lanang duda 84, sing wedok perawan 12. Sudah Pak menikah. Ini dari usia saja sudah jauh sekali. Beda generasi. Nek ngomong gak nyambung. Sing wedok generasi milenial, sing lanang kolonial. Biasanya yang minta duluan siapa Pak Bu? Laki-laki suami. Karena istri kalau minta duluan malu Pak. Wong wedok niku pasif. Sing aktif kudu wong lanang. Berhubung sing lanang umur 84, ya gak tahu njaluk. Wis lungguh nang kursi ambek ketip bae. Sementara sing wedok butuh, akhirnya sing wedok njaluk dhisik, ya izin Bu. Njaluk dengan bahasa isyarat. Ngomong, abah monggo mateni setan. Cari abai monggo ning. Lah umur 84 Bu, mung 23 ya gak kuat, sedilu ae mari. Sing wedok sing butuh maneh njaluk maneh, abah monggo mateni setan malih. Abai jawab, ning setane wis mati kabeh. Jarene ngedereng batas enten sing urip. Abai jawab, ning suwe-suwe sing mati tak setane, abah ya melok mati pisan. Bu, Pak, cerdas di usianya, tapi kalau hatinya penuh cinta, penuh kasih sayang, luar biasa. Oke, saya cerita. Setiap tahun saya ini diajak Ibu Gubernur Pak, untuk melepas jamaah haji kloter pertama embarkasi Surabaya di atas pesawat. Jadi ada gubernur, ada wakil gubernur, ada Pak Kapolda, Pak Pangdam, Forkopinda, semua datang Pak Bu. Saya imam besar datang sebagai pembaca doa. Oleh Ibu, Pak Kiai, tolong dikasih motivasi jamaah haji itu biar mantep, biar jos, tapi ojo suwe-suwe, cukup 10 menit aja. Ini mau terbang Pak. Jadi ceramah di atas pesawat menggunakan mikrofon pesawat. Saya sampaikan kepada jamaah haji, Bapak Ibu calon haji, kalau kepingin hajinya nikmat dan betah di tanah suci, tolong kalau sholat di Masjidil Haram ojo kumpul wong Indonesia tok. Penyakitnya jamaah Indonesia itu Pak, kalau sudah di sana iku ngeruntel podo Indonesia. Padahal nang Surabaya kepethuk iku, di atas pesawat kumpul ambek iku, nang hotel yo kumpul ambek iku, dadak salat nang masjid yo kumpul ambek koncone. Opo gak bosen ngono. Di sana itu banyak orang Pak, orang yang kumpul hanya dengan Indonesia saja gak dapat ilmu. Kumpul ambek wong luar negeri, ikut dulur sampean kabeh Pak. Ono wong Amerika, Belanda, Inggris, Australia, India, bahkan Nigeria. Makanya saya sering begini, panjenengan kalau silaturahim
Ketemu teman yang sudah akrab, Anda rugi, Pak. Cari teman yang belum akrab, duduk di sampingnya agar lebih akrab. Jadi bolak-balik kepada ikuai. Ini kan pertemuan mahal ini, Pak Bu. Lalu sampean ketemu bestine tok, ya rugi sampean. Kita ketemu yang akrab, ketemu gak ketemu tetap akrab. Cari yang gak akrab, duduk di sampingnya. Oleh dulur anyar, oleh konco anyar, oleh ilmu, oleh pengalaman. Saya bilang ke jamaah haji, Bapak Ibu, dekati orang luar negeri, itu saudara kita semua. Ono sing protes, Pak Kiai, bagaimana saya ngobrol sama mereka, wong bahasanya nggak paham. Anda salah. Allah kasih kita anugerah itu bahasa tertinggi, namanya bahasa internasional, bahasa dunia, yaitu bahasa ekspresi, Pak. Yang penting sapa, salam, senyum, nyambung-nyambung. Bapak Ibu, bahasa sesungguhnya itu bahasa ekspresi, bukan narasi, Pak. Kulo niki nek ceramah, Pak, bahasanya pelan, terus menengahin nang tengah ini, Bu. Ngomong ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, IKAS Mandela, marilah kita selalu menjaga kerukunan di antara kita. Sing buri dewe. Saya harus pindah ke sana, pindah ke sini, nengok ke sana, nengok ke sini. Tangan saya naik turun. Jane aku yo isin Pak ngene iki, Pak. Belani sampean supaya paham. Untuk menjelaskan masalah ini supaya paham, harus pakai ekspresi. Dan bahasa sesungguhnya itu ekspresi, bukan narasi. Ngomong sama orang walaupun tidak ngerti bahasanya, sing penting wajahiku api, nyambung, Pak. Contoh, ketemu orang India di masjid, sapa dia, mesti jawab kok, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah gak terusane toh, nggak ngerti bahasane, ngomong, Indonesia, dia jawab India, aja India. Dia takon Indonesia, maksudnya Indonesia ku pinggir ndi? Sama jelas no, Indonesia. Indonesia ku ado numpak pesawat 10 jam tutup Mekah. Dia Masya Allah rangkul-rangkulan. Dua negara, dua orang gak ngerti bahasane, tapi nek ngomong nyambung pakai ekspresi. Sing bingung sing delok. Iki gendeng karo ta wong iki. Jadi maaf Bapak Ibu, saya termasuk yang laris, Pak, di Surabaya ini, Pak Wahab. Bukan karena ceramah saya enak, tapi ceramah saya penuh ekspresi. Dan inilah yang terbaik, Bapak Ibu. Nyuwun tolong dimanapun kita berada, syukuri nikmat Allah. Dikasih wajah, gunakan untuk menyenangkan dan membahagiakan orang. Pasti hidup kita ini bahagia. Kadang-kadang ibu-ibu ngoten ibu nggih, saya selalu mengatakan pahala terbesar istri itu ketika punya ekspresi untuk melayani suami. Suami datang dari kerja, istrinya menyambut di ruang tamu, pahalanya 1. Kalau dia menyambut di pintu, pahala 10. Menyambut di pagar, pahala 100. Menyambut di perapatan, pahala 1000. Sing penting aja menyambut nanggone kantor, Bu. Iku ngelabrak jeneng itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, oke. Hidup kita ini kan terbatas toh, Pak. Ini segmen terakhir pengajian kita. Spirit kita saling mengingatkan, Mas, umur piro sampean, Mas? Aku wis 5. Wis siap, Pak, Mas? Rugi kalau Anda bicara dunia saja di tempat ini, Pak. Karena progres adanya IKAS Mandela itu dunia akhirat, kumpul di dunia, kumpul di surga. Karena itu sepatasnya lah kita bertanya tentang piro mas anakmu, piro mas putumu, wis siap tah? Karena hidup ini gak lama, Bapak Ibu. Sebentar lagi saya mendengar kalau kiamat pun sudah dekat. Tadi sing rondo-rondo, sing dudo-dudo nang rabio maneh. Karena kiamat sudah dekat, Pak Bu.
Kalau Anda ingin dibantu, saya bantu. Saya ini sekarang menjadi ketua Ikatan Penasehat Ikatan Janda Indonesia. Jadi sing rondo-rondo Ikas Mandela sampean lapor teng kula. Syaratnya di bawah 65. Kula mboten nrimo sing dukure 70. Angel, Pak, ndolekno jodoh dukure 70 angel. Ya gak iso romantis, yo ngeramut sampean. Kemarin ada yang daftar umur 80. Kula butuh pendamping Pak Yai, tolong dibantu. Sopo sing gelem ambek ibu iki aku ngene. Ini yang terus kita dengungkan Bapak Ibu. Jadi supaya kita tidak hanya kebiar saja, nggak hanya kemudian ingat sesaat saja, tapi kita punya spirit watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Kalau itu kita lakukan Pak, yakin Ikas Mandela ini langgeng Pak. Langgengnya begini. Saya dapat bocoran ini dari pusat Pak. Kalau nanti di surga itu telah Allah siapkan satu kampung, satu klaster yang dihuni oleh keluarga besar alumni SMA Negeri 8 Surabaya di surga. Jadi seluruh kampung itu yang menghuni adalah alumni SMA 8. Kan ada ayatnya itu Pak Bu. Orang yang pernah bertemu di dunia dalam kebaikan nanti akan dikumpulkan Allah di surga. Jadi surga itu Pak Bu bukan orang lain, bukan orang baru. Surga itu orang lama semua. Nggih sampean niki Pak. Cuman di-upgrade tambah nom. Gak ono swarga tua-tua ngeten mboten enten Pak Bu. Sing wis 71 diwali ambek Allah dadi 17. Kumpul semua dan halal bihalal sesungguhnya, reoni sesungguhnya itu di surga Pak. Karena itu begini, ada orang yang bisa masuk surga dengan dirinya sendiri, tapi ada orang yang bisa masuk surga harus digandeng sama kawannya, harus diajak sama kawannya. Pernah mendengar kalimat yang disampaikan Nabi, kalau kita pernah bersahabat ternyata tidak menemukan sahabat kita di surga, maka Anda cari Pak Bu, bene nyelempit nang wit-witan, cari sahabatnya, ternyata nggak ditemukan Pak. Ditanyakan kepada malaikat, ternyata ada di neraka. Disitulah Allah memberikan fasilitas orang yang pernah bertemu, yang satu baik lulus masuk surga, yang satu ndak. Yang lolos ini bisa memberikan syafaat dan menggandeng, menolong sahabatnya kalau dia terjerumus ke neraka. Itu gunanya kita kumpul Pak. Tadi ngomong nang koncone Mbak, engko aku Mbak, golek ono ya Mbak. Golek nang ndi Mbak? Ya mbok garu, golek ono nang swarga kang siji, bene swarga kang loro, swarga kang lebar, ana maneh swarga kang buntu. Dan orang yang masuk surga ini Bu adalah orang yang saling mencintai. Tidak ada rumusnya orang masuk surga tapi hatinya masih ada benci dan masih ada dendam. Malam ini kita selesaikan semua Pak. Tiada dusta di antara kita. Semuanya saling merelakan untuk memaafkan. Semuanya sepakat untuk menjalin silaturahim. Progresnya jangka pendek dunia dan jangka panjang sampai ketemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi terima kasih, saya dilibatkan untuk hadir di acara yang mulia ini. Terima kasih. Mudah-mudahan walaupun saya bukan alumni, tapi saya juga diakui menjadi anggota keluarga besar Ikatan Alumni Keluarga SMA Negeri 8 Surabaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga untaian kata ini disertai hidayah Allah dan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Izinkan saya memimpin doa untuk menyempurnakan acara yang mulia ini. Semoga segala niat Bapak Ibu yang terlibat di acara ini, Bapak Ketua, Bapak Penasehat, para sesepuh
yang berkontribusi, para donatur, apapun yang kita keluarkan demi terlaksananya acara ini diganti oleh Allah dengan ganti rizki yang melimpah dan rizki yang berlipat. Saya awali doa saya dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkah pertemuan ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa pendahulu-pendahulu kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, berkah pertemuan ini, berkahi hidup kami ya Allah, berkahi umur kami, berkahi keluarga rumah tangga kami, berkahi aktivitas pekerjaan kami, berkahi anak cucu kami. Jadikan mereka anak-anak yang soleh solihah ya Allah, anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang berbakti kepada kami orang tuanya, menyejukkan hati kami dan mendamaikan jiwa kami. Allahumma ya Allah, berkah pertemuan malam ini, yang sakit di antara kami sembuhkan penyakitnya ya Allah, yang punya hajat kabulkan hajatnya, yang punya urusan mudahkan urusannya, yang punya masalah dan problem hidup berikan jalan keluarnya. Allahumma ya Allah, anugerahkan hati kami ikhlas ya Allah, ikhlas untuk memaafkan kesalahan orang lain, ikhlas menjalani hidup, ikhlas mengemban amanah, ikhlas untuk merawat, mendidik, menjaga anak cucu kami, sabar menghadapi ujianmu, dan pandai bersyukur atas semua nikmatmu. Ya Allah, ya Qawi ya Matin, Engkau sang maha penurun kekuatan, berikan kami kekuatan lahir batin ya Allah, untuk bisa istiqomah, istiqomah beramal baik, istiqomah beribadah, istiqomah untuk menebar manfaat dan kebaikan untuk orang lain. Allahumma ya Allah, ikat hati kami dengan iman, ikat hati kami dengan kasih sayang. Engkau kumpulkan kami di sini ya Allah, kelak Kau kumpulkan kembali di surga yang telah Engkau janjikan. Allahumma ya Allah, hilangkan penyakit-penyakit hati kami ya Allah, hilangkan penyakit sombong kami, hilangkan penyakit iri dengki kami, hilangkan penyakit rasa kecewa kami, putus asa kami. Jadikan hati kami penuh cinta kasih sayang dan optimisme untuk menggapai masa depan yang gemilang. Allahumma ya Allah, berkailah pertemuan malam ini dan sayangi perpisahan kami. Tutup usia kami kelak dengan membawa iman, membawa amal kebaikan dan husnul khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pancasila dasari negara, nek wonten salah kula nyuwun pangapura. NKRI harga mati, iri dengki hilangkan dari hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.